Kalau misalkan ini ditembak, tidak ada ledakan yang terdengar. Kemudian tidak ada juga gembungan air atau semburan air ke atas yang harusnya kan bisa terlihat karena kapal selam itu kan dalam kondisi pelatihan, jadi ada yang mengawasi perairan itu. Berikutnya adalah kita juga tidak dalam kondisi punya musuh yang sangat ketegangannya terlihat misalkan di permukaan. Nah ini juga lemah ya untuk konspiratif ya, karena itu. Halo Tagarian, jumpa lagi dengan saya Afi. Kita akan membahas tentang Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali dan alutsista TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara di Indonesia. Bersama dengan Bapak Robi Sugara, pemerhati pertahanan dan keamanan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Halo Pak Robi. Halo Mbak Api dan membaca Tagar. Sehat Pak Robi? Sehat. Baik. TNI Angkatan Laut mengatakan agar tenggelamnya Nanggala 402 tidak dipolitisasi, tidak dibawa ke sana kemari oleh semua pihak. Apa maksudnya? Kok ada permintaan seperti itu, Pak Robi? Ya, ini menarik juga sebenarnya. Ya, kita pertama turut berduka cita ya, karena salah satu krunya juga ada teman kelas saya waktu kuliah di Singapura ya. Ini juga kita prihatin sebenarnya melihat tidak banyak sebenarnya, tapi ada beberapa masyarakat di dalam kondisi seperti ini. Ini kita bicara netizen dulu yang itu bercanda, kalaupun bercanda itu kelewatan ya. Misalkan mengatakan apa ya, kurang simpatik terhadap korban. Ini yang di netizen. Nah, tetapi di atas, di tingkatan elit juga ini justru malah ajang katakanlah kecelakaan ini dijadikan ajang untuk politisasi. Misalkan beberapa di antaranya menuntut agar kepala staf angkatan laut diganti atau turun. Kemudian juga ada yang mengatakan di DPR juga misalkan Panglima TNI segera diganti. Nah ini sebenarnya terlihat ya, menandakan bahwa ini banyak kepentingan pada akhirnya di tengah misalkan di sisi lain penderitaan orang atau kecelakaan orang itu kemudian di sisi lain membawa hikmah. Ternyata justru malah dipolitisasi. Nah ini kan Panglima sekarang, Panglima TNI sekarang itu kan kemungkinan akan berakhir antara Juni sampai November. Nah itu kan pasti akan ada pergantian. Sekarang misalkan Angkatan Udara yang paling berpotensi adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut. Ya. Nah kalau misalkan kita lihat ritme, kalau saya perhatikan misalkan dari Panglima itu sepertinya Pak Jokowi itu melakukan putaran ya kan, jadi giliran kira-kira begitu. Nah harusnya sekarang misalkan Angkatan Laut lah katakan yang kemungkinan akan menjabat sebagai Panglima. Tetapi dengan kasus bukan kasus, maksudnya peristiwa Nanggala ini menjadi momentum. Nah peluangnya kemungkinan kan menjadi Angkatan Darat gitu loh. Saya membacanya seperti itu. Nah orang-orang sepertinya di tingkatan elit, termasuk saya kira juga pengamat ya, ada saya perhatikan juga beberapa pengamat mempolitisasi kemudian menyerang kepala staf angkatan laut dalam memanfaatkan peristiwa Nanggala ini. Nah itu saya kira terlihat politisasinya di situ. Membacanya sebenarnya sangat gampang sekali untuk persoalan ini. Nah mengenai tenggelamnya Nanggala 402 ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah Iya, buat kecelakaan selesai atau ada sesuatu yang harus diinvestigasi? betul. Ini saya kira sampai hari ini ya informasi-informasi yang beredar di publik, di media itu masih merupakan spekulasi-spekulasi, masih merupakan asumsi-asumsi. Nah, saya kira sebagai pemerhati juga memiliki keinginan untuk menjelaskan, dan saya cenderung misalkan peristiwa ini
saya yakini sebagai kecelakaan akibat faktor alam ya. Meskipun juga yang sudah beredar di beberapa media misalkan menanggapi soal kapal selam ini karena blackout, terus kemudian kapal dalam kondisi kurang prima dan lemahnya misalkan alutsista atau alat utama sistem persenjataan kita. Ini yang kurang lebih berdarah merespon atau peredaran merespon dari peristiwa kecelakaan ini. Meskipun sebenarnya dari pihak Mabes Polri, pemerintah belum menjelaskan secara khusus, secara resmi tentang akibat dari peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala ini. Juga yang menarik adalah respon masyarakat juga ya, pro dan kontra. Kemudian bahkan ada yang menggalang pendanaan. Nah, saya ingin menjelaskan misalkan kenapa saya cenderung meyakini bahwa ini adalah kecelakaan akibat dari faktor alam. Blackout misalkan, ada yang berpendapat bahwa ini kemungkinan blackout atau kehilangan daya, mati listrik, dan ini juga pernah beberapa kali terjadi peristiwa blackout ini di kapal selam kita. Tetapi blackout ini sangat mungkin dan masih bisa diatasi. Jadi apalagi misalnya dalam kondisi menjalani pelatihan, dalam kondisi misalkan perairan di bawah itu tidak ada guncangan atau tidak ada faktor-faktor alam lain ya. Jadi saya kira asumsi tentang blackout ini sangat lemah. Kemudian misalkan juga ada yang mengatakan bahwa kapal dalam kondisi kurang prima. Nah, asumsi ini tentu didasarkan dari beberapa kondisi, misalnya kondisi kapal selam yang sudah tua, yang sudah usianya sudah 40 tahunan. Dan ada satu pernyataan yang saya kira menarik dari media yang itu dikutip di salah satu media yang cukup mainstream. Misalkan salah satu awaknya mengatakan itu kapal selam ini membutuhkan turun mesin atau bongkar mesin. Ini sebenarnya juga mendukung tentang beberapa orang yang meyakini bahwa kondisi kapal kurang prima. Tetapi saya kira dari beberapa pernyataan secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak Mabes TNI, kapal ini juga sudah mengalami perawatan ya, modernisasi. Bahkan kalau yang terbaru dari 2010, 2012, 2019, dan 2020, terlepas bahwa ada persoalan misalkan di perawatannya, tetapi secara faktual bahwa kapal selam ini sudah mengalami perawatan. Baiklah, misalkan kita katakan bahwa perawatannya kurang maksimal, tetapi jika ada persoalan atau turun mesin, kapal ini bisa dijalankan secara manual. Artinya ada waktu yang bisa memungkinkan 53 awak ini bisa menyelamatkan diri keluar. Kalau misalkan seandainya kapal itu memiliki trouble di kapalnya karena misalkan sudah tua. Nah, ini punya kesempatan saya kira untuk menyelamatkan diri dari kru awaknya, asalkan tidak ada guncangan atau faktor-faktor lain yang misalkan di dalam perairannya ya. Nah, tetapi untuk persoalan ini saya juga melihat bahwa ini tentu kapal lama yang seharusnya ada ketersediaan ya, black box ya. Jadi memang kelemahan dari kapal lama yang saya tahu ya, yang saya pelajari itu tidak memiliki kotak hitam, black box yang ada berapa kilometer yang sinyalnya kira-kira bisa ditemukan. Tetapi juga memiliki persoalan ya, bahwa jenis kapal selam di dunia manapun saya kira termasuk yang sangat ketat dalam sistem radarnya, karena itu tidak bisa sembarangan bisa dilacak. Padahal kan jaraknya saya kira masih cukup rendah lah ya, dalam kategori misalkan untuk pelacakan radar, meskipun misalkan itu di bawah air. Nah, tetapi asumsi seperti ini menurut saya tentunya ya ini yang kemudian mendorong, yang mengatakan bahwa kapal kurang prima, kemudian pimpinannya menyetujui untuk memaksakan, terkesan dipaksakan untuk
melakukan pelatihan. Ini yang kemudian membuka ruang-ruang yang mana tenggelamnya kapal selam ini dipolitisasi, yang pada akhirnya yang menjadi kambing hitam, yang pelaku utamanya adalah kepala staf angkatan laut. Jadi tidak heran, saya kira ada beberapa orang yang menyerang kepala staf. Tadi saya sudah ceritakan tentang background dari sisi-sisi politik, atau misalkan pertempuran, atau mencari perebutan di tingkatan yang paling tinggi, yakni sebagai Panglima TNI. Nah, ini tentu saya mengatakan bahwa sangat politis. Jelas tadi saya mengatakan bahwa pendapat-pendapat yang tendensius, yang mengarah kepada personal, karena padahal sebenarnya kalau udah bicara soal pembangunan militer, alutsista itu bukan pada persoalan kepala staf di masing-masing matra, tapi secara keseluruhan ada anggaran, ada pengawasan, ada kebijakan yang keluar dari Kementerian Pertahanan khususnya. Nah, ini saya kira tadi juga saya mengatakan bahwa sisi-sisi politisnya adalah ketika misalkan mengatakan kondisi kapal selam kurang prima. Tapi kalau saya melihat ya penjelasan dari Mabes TNI bahwa standar operasional, standar pengecekan sebelum dia berlayar itu saya kira tetap sampai pada ada tahapan tanda tangan komandannya, krunya, untuk kemudian menantangani bahwa kapal ini siap dijalankan. Nah, itu saya kira juga penting ya untuk secara faktual bahwa kapal ini ketika mengatakan ini kan kapal canggih ya, saya kira pembuatnya juga bukan sembarangan dari Jerman. Nah, ini yang menurut saya mematahkan kira-kira tentang kurang kesiapan atau kondisi kapal yang tidak siap. Nah, misalkan juga asumsi lain, misalkan tentang bahwa tenggelamnya kapal selam ini dikarenakan misalkan lemahnya alutsista. Ini juga kan beredar di beberapa diskusi atau beberapa komentar ya di media bahwa ini harus diaudit, harus diperbaiki alutsista kita. Karena misalkan asumsi ini juga merujuk pada sejumlah kecelakaan pesawat TNI dalam masa pemerintahannya Pak Jokowi. Misalkan dulu ada kecelakaan pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara di Medan, Sumatera Utara tahun 2015 kalau nggak salah. Kemudian juga ada jenis pesawat yang pesawat ini sudah tua, malah usianya juga 50 tahun. Itu menandakan bahwa pesawat-pesawat lama yang itu kemudian dinilai pada akhirnya berpotensi terjadinya kecelakaan yang kemudian melegitimasi terkait dengan peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala ini. Korbannya waktu pesawat Hercules bahkan 122. Kemudian juga kecelakaan lainnya adalah pesawat tempur di Kampar Riau 15 Juni 2020. Saya lupa jenis pesawat tempurnya ya. Nah, jauh sebelum itu juga ada pesawat tim aerobik Jupiter TNI Angkatan Udara. Nah, ini naas melakukan kecelakaan saat ikut pameran di Malaysia tahun 2015. Nah, kemudian di alutsista di Angkatan Darat misalkan pada 2019 dan 2020 pernah juga mengalami kecelakaan beruntun. Ada 2 helikopter dengan jenis yang sama, M17. Nah, ini produk buatan Amerika, juga usianya tua ya, dibuat tahun sekitar 1970-an lah, atau menjelang 80-an. Nah, ini juga mengalami kecelakaan. Sebelumnya juga ada lagi tahun 2016 kalau saya melihat ya data kecelakaan di alutsista kita. Ada kecelakaan milik Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat di Poso, jenis Bell 412. Ini ditumpangi 13 anggota. Ini tahun 2016. Ini yang menarik adalah
pesawat helikopter ini sedang bertugas mengejar teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur yang dipimpin oleh Santoso. Nah, selain itu juga saya kira ada banyak lagi yang mengalami kecelakaan. Nah, kalau ini misalkan dikaitkan dengan bahwa kan asumsinya sangat masuk akal, misalnya kapal selam tua, kemudian juga ada beberapa kecelakaan di peristiwa khususnya pemerintahan Pak Jokowi, dan itu juga profilnya adalah kapal-kapal tua. Tetapi ini juga tentu terlihat sangat masuk akal, tetapi menurut saya yang harus dipertegas dari sini, jangan kemudian merujuk kepada kecelakaan di dalam negeri saja. Kita lihat misalkan datanya secara luas, juga ternyata kecelakaan ini juga terjadi di negara-negara maju yang memiliki anggaran pertahanan yang sangat baik. Misalkan contoh di Amerika ya, saya contohkan di Amerika saja. Sebenarnya ada di Turki, di beberapa negara lain ya. 3 tentara Garda Nasional Amerika Serikat misalkan tewas dalam kecelakaan helikopter di New York. Ini ini awal tahun ini. Kemudian juga sebelumnya tahun 2018 itu dua pesawat Amerika, 2 pesawat tempurnya ya, itu bertabrakan di pangkalan dekat Hiroshima di Jepang. Bahkan dari 7 personil yang ada itu 1 ditemukan dan sisanya belum ditemukan. Nah, ini juga terjadi ternyata di negara-negara lain. Nah, dari sini saya kira menurut saya yang harus diperhatikan adalah tentang asumsi tentang lemahnya alutsista tentu bisa dibenarkan dengan merujuk sebuah kejadian kecelakaan tersebut. Tetapi menurut saya yang harus dipertegas tentang kebijakan dari Kementerian Pertahanan ini sendiri ketika melihat fakta-fakta itu. Bagaimana menyikapi alutsista kita yang usianya sudah uzur, sudah tua, apakah masih perlu dipertahankan? Dan juga perawatannya, misalkan yang tua-tua itu kan sangat mahal. Sama halnya bayangan saya, misalnya kita punya mobil tua, ya kan, punya kendaraan tua, itu juga onderdilnya saya kira juga sangat cukup mahal ya. Saya kira kurang lebih sama di alutsista juga. Atau kita melakukan modernisasi secara total, yang uzur-uzur itu sudah kita harus dikandangkan. Nah, hal ini tidak bisa kita bebankan tentunya kepada kepala staf di masing-masing matra atau Panglima TNI sendiri. Tetapi yang harus bertanggung jawab menurut saya adalah Menteri Pertahanannya. Nah, ini yang penting. Punya konsep apa Menteri Pertahanan dalam merespon persoalan ini? Selain juga harus kita dorong, yaitu pengawasan yang berkualitas dari DPR, khususnya adalah Komisi 1. Nah, yang terakhir yang saya asumsikan bahwa kenapa saya yakin misalkan tenggelamnya kapal selam ini akibat dari faktor alam. Jadi kecelakaan akibat dari faktor alam. Nah, sebelumnya ada yang juga mengatakan bahwa ini yang menarik, saya kira yang belum dikatakan tapi juga sudah beredar luas di media tentang dia lebih konspiratif bahwa kapal selam tersebut diserang oleh negara luar. Salah satu yang paling banyak disebutkan itu tertuduhnya adalah Cina, karena terkait dengan misalkan keinginan Cina misalkan di wilayah Asia Pasifik, juga ada beberapa hal tentang konflik Laut Cina Selatan. Tetapi ini juga sudah dibantah ya, saya kira oleh pihak Mabes TNI sendiri. Pertama adalah kalau misalkan ini ditembak, itu tidak ada ledakan yang terdengar. Kemudian tidak ada juga gembungan air atau semburan air ke atas yang harusnya kan bisa terlihat, karena kapal selam itu kan dalam kondisi pelatihan. Jadi ada yang mengawasi di beberapa ruaran di perairan itu. Nah, itu artinya lemah. Yang berikutnya adalah kita juga tidak dalam kondisi punya musuh yang sangat ketegangannya terlihat misalkan di permukaan. Nah, ini juga lemah ya untuk konspiratif ya. Karena itu saya lebih tertarik dan mendukung bahwa ini karena kecelakaan diakibatkan karena faktor alam. Nah, ini disebut fenomena bawah laut yang saya kira telah dialami oleh banyak kapal selam dalam kecelakaannya. Setidaknya
sejak Perang Dunia Kedua. Ini kalau bahasa ahli oceanografi itu disebut sebagai internal solitary web ya. Jadi ada arus bawah laut yang cukup kuat yang bisa menarik secara vertikal ke bawah. Jadi kayak semacam gravitasi ya di bumi itu kita kan tertarik ke bumi. Dan ini sangat kencang sekali. Jadi kalau misalkan kita gabungkan antara misalkan kondisi yang sudah tua, kapal selamnya, kemudian tadi yang saya katakan bahwa ada guncangan, ada faktor-faktor alam, ini akan sangat sangat mungkin jadi hancur kira-kira karena tekanan air itu yang dikenal sebagai internal solitary wave itu. Nah ini yang paling mungkin terjadi meskipun tentu kita harus menunggu secara resmi ya karena sampai hari ini saya kira masih melakukan penyelidikan, investigasi dan tentu tidak mungkin memakan waktu yang sangat cepat karena perlu pengujian dan melibatkan banyak orang sehingga misalkan clear bahwa penyebab mudah-mudahan sih saya berharap bahwa ada jawaban secara resmi ya terkait dengan penyebab dari tenggelamnya kapal ini. Nah, saya kira penting juga ini ketika kita melihat ketika saya mengatakan bahwa argumentasi saya mendukung tentang bahwa ini kecelakaan akibat dari faktor alam, ke depan apa sebenarnya yang harus dilakukan? Menurut saya adalah ke depan tentu harus ada pemetaan. Saya nggak tahu ya, apakah saya belum ngecek detail, apakah misalkan kalau di luar perairan itu ada pengecekan tentang cuaca BMKG kan. Nah di bawah laut itu ada atau tidak? Nah saya kira ke depan penting bahwa selain juga kapal selam kita itu kan masih kurang yang dari sebelumnya era Pak Soekarno ada 12, sekarang tinggal 6 atau 5. Kalau kurang 1 berarti tinggal 4 atau 5 ya. Malah menurun jumlahnya, bukan bertambah. Malah menurun kan. Padahal perairan kita jauh lebih banyak. Singapura saja yang negara kecil cukup lumayan sekiranya kalau dibandingkan kapal selamnya. Kita bisa cek misalkan siapa pemilik secara jumlah ya kapal selamnya. Nah yang kedua menurut saya selain misalkan kita melakukan pemetaan, tentu pemetaannya harus berdasarkan teknologi, tidak dilakukan secara manual. Misalkan pengecekan perairan mana, ini juga bisa menjadi warning untuk kapal-kapal yang ada di luar permukaan. Meskipun misalkan ini hanya terjadi di bawah laut, jadi ada gelombang yang itu kita tidak bisa prediksi. Nah itu harus juga dijelaskan lewat teknologi supaya kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi. Nah yang kedua menurut saya bahwa kita ini bahwa kalau misalkan kita melihat ya, saya akan loncat dulu tentang prestasi militer kita di internasional dalam kejuaraan perlombaan di internasional. Itu kan selalu juara ya. Nah menurut saya bahwa harus melihat, mengkaji tentang kenapa militer Indonesia itu dalam perlombaan di luar negeri itu memiliki prestasi yang bagus. Nah, jawaban saya adalah ini kemungkinan didikan atau doktrin militer kepada individu-individu ini masih berjalan, masih bagus. Jadi menggunakan doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh para pendiri bangsa ini. Nah persoalannya adalah ketika merujuk kepada alutsista, ini apakah mengkonversi atau juga merujuk kepada pendapat-pendapat para pendiri bangsa kita atau tidak. Contoh misalkan nenek moyang kita kan selalu bersahabat dengan alam semesta ya. Jadi di laut pun misalkan ada selamatan gitu loh. Meskipun kita secara akal sehat, secara rasional itu kan sesuatu yang mistik. Tetapi kan kita hidup di negara ini, di Nusantara ini, di Indonesia ini juga penuh dengan spiritualitas. Nah saya sih menyarankan juga ada cara-cara meskipun itu nggak mesti harus dipublikasikan ya, untuk kemudian kita juga menjaga alam bukan karena dengan cara-cara yang rasional, tapi juga yang cara-cara yang spiritual. Itu untuk saya kira bisa menggambarkan dari tentang peristiwa tenggelamnya kapal selam itu, Mbak. Oke. Penjelasan Pak Robi sudah sangat
lengkap dan luas ya, apa yang ada di kepala saya semua udah langsung dijawab, termasuk ternyata kecelakaan serupa terjadi di banyak negara maju, bahkan di Amerika, nggak hanya di Indonesia. Nah, kemudian kalau kita buka internet itu kan kita bisa tahu ya alutsista TNI Angkatan Laut itu apa saja, berapa itu Angkatan Darat berapa, Angkatan Darat berapa, terus anggaran 126 triliun ya Pak tahun Iya, 2020 ya. iya. Itu kalau dilihat anggaran itu apakah kecil atau besar kalau dibanding Singapura tadi misalnya? Kalau kita melihat dari perbandingan negara-negara luar ya, yang misalkan dia kebijakan militernya itu kan kita kebijakan pembangunan militer di kita itu mengikuti apa yang disebut sebagai kebijakan minimum essential force. Jadi saat ini kita sudah masuk fase ketiga dari tahun 2009 kebijakan ini dikeluarkan. Di fase ini secara keseluruhan pencapaian kebijakan minimum essential force itu terhitung hingga tahun 2019, ini fase terakhir sebenarnya telah mencapai 72% anggarannya yang dibutuhkan. Nah, kebijakan minimum essential force ini tadi sudah dikatakan dimulai sejak tahun 2009 di eranya Pak SBY. Jadi terbagi di dalam 3 fase, yaitu fase pertama tahun 2009-2014, fase kedua 2014 sampai 2019, dan fase ketiga, nah ini fase ketiga 2019-2024 yang sudah mendapatkan capaian anggaran sekitar 72%. Kebijakan minimum essential force ini didukung secara konsisten oleh anggaran pertahanan yang menurut saya cenderung meningkat setiap tahun ya. Anggaran pertahanan tahun tentu dan paling tinggi anggaran pertahanan ini di antara kementerian-kementerian dan lembaga lainnya ya. Tahun 2020 misalkan sebesar 126 triliun, ini meningkat dari tahun 2019 sebesar 16%. Nah, anggaran tersebut merupakan kalau kita lihat misalkan 5% dari keseluruhan APBN. Ini normal sebenarnya dan kadang juga dunia internasional akan melihat bahwa di sisi lain anggaran pertahanan itu akan menyebabkan security dilemma di antara negara-negara tetangga, atau misalkan juga amres, perlombaan senjata di antara negara-negara, tetapi juga menjadi alat ukur tentang perkembangan ekonomi, karena penganggaran dari pertahanan itu menyesuaikan dengan tingkat ekonomi sebuah negara. Nah, 5% itu sebenarnya masih di bawah kalau dibandingkan dengan negara-negara yang saya kira memiliki sejarah yang cukup agresif dalam kebijakan politik luar negerinya, atau misalnya negara-negara yang memiliki peristiwa perang yang cukup hebat, misalnya Amerika. Kira-kira itu masih jauh dibandingkan dengan Amerika. Nah, kenapa misalkan kita juga menggunakan kebijakan minimum essential force ini? Karena yaitu tadi yang akan kita target adalah yang paling minimum banget pertahanannya. Jadi kita tentu tidak akan misalkan sampai pada tahap maksimum tadi yang sudah saya katakan, karena juga menghargai negara-negara tetangga supaya modernisasi alutsista kita itu tidak berefek kepada negara-negara lain. Misalkan ini Indonesia terus memodernisasi alutsistanya nih, pembangunan militernya, ini ada apa nih? Dia mau ngapain kan? Itu juga dicurigai kira-kira oleh negara. Itu kita sangat sopan sekali sebenarnya. Tetapi, nah saya tadi katakan bahwa anggaran ini sebenarnya kalau lihat prestasi para militer kita dalam perlombaan ini cukup bagus. Tetapi yang menjadi persoalan adalah peristiwa-peristiwa ini, misalkan kecelakaan-kecelakaan juga meskipun tadi juga terjadi di seluruh dunia, tetapi itu selalu menjadi indikator tentang tidak baiknya dalam percobaan saja. Misalkan sudah ada kecelakaan dalam kondisi damai aja sudah dalam kecelakaan, apalagi misalkan dalam kondisi perang ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar. Tetapi Indonesia
kenaikan anggarannya itu masuk pada peringkat dalam laporan SIPRI tahun 2019 itu masuk pada peringkat 26 negara-negara dengan anggaran pertahanan tertinggi di dunia. Tetapi tentu juga bahwa Indonesia negara besar ya, kita lihat dengan jumlah wilayah dan masyarakatnya, tentu isu-isu pertahanan menjadi isu-isu yang sangat besar sekali yang harus menjadi fokus di negara ini. Tetapi memang ini kan tadi saya mengatakan bahwa persoalan ini bukan pada persoalan di TNI sendiri, tetapi juga terkait dengan persoalan-persoalan yang lain. Bangsa ini juga kan belum bisa bergerak tentang persoalan isu-isu korupsi, ya kan? Saya kira ini terjadi di hampir tiap kementerian potensi-potensi itu. Nah, ini sebenarnya kalau saya lebih menitik beratkan kepada mentalitas dari anggota DPR kita. Jadi sejauh mana anggota DPR kita itu punya kesadaran, punya awareness terhadap isu-isu pertahanan, yang bukan hanya melihat misalkan pertahanan dari segi jumlah uang yang begitu besar dibandingkan dengan kementerian-kementerian dan lembaga negara lainnya. Sehingga kalau besar kan itu biasa misalkan, mohon maaf misalkan, ini adalah anggaran basah. Tetapi harus melihat kualitas. Dan Presiden sendiri juga harus turun tangan secara langsung, menyaksikan atau melihat ya, meskipun saya juga melihat beberapa laporan faktualnya cukup ketat juga, dengan pengawasan di internal TNI sendiri, termasuk saya kira kerjasama pembuatan kapal selam antara Indonesia dengan Korea Selatan ya. Nah itu jadi penting banget mendorong, saya kira DPR tidak bisa mengatakan, bukan tidak bisa mengatakan, jadi lemahnya DPR itu kan ketika ada sebuah peristiwa dia langsung mengatakan, saya juga membaca di beberapa media, ini harus panglimanya harus segera diganti, kemudian jadi lebih kepada pergantian positioning, padahal kalau sistemnya, kalau pengawasannya, kalau kinerjanya tidak diperbaiki, mau diganti oleh siapapun, saya kira itu kurang lebih sama capaian atau hasil yang terlihat ya, outputnya kurang lebih sama. Nah sekarang misalkan di eranya Pak Jokowi ya, karena misalkan fokus pada pertahanan laut juga terlihat ya, yang sebelumnya saya kira didominasi oleh Angkatan Darat yang paling tinggi dalam anggaran. Misalkan saya melihat Kementerian Pertahanan mengalokasikan dari 9,3 triliun untuk pengadaan alutsista tahun ini ya, itu jumlah anggaran alutsista tertinggi masuk ke matra laut sekitar 3,7 triliun. Nah juga dana tersebut saya lihat akan digunakan oleh TNI AL untuk pengadaan kapal patroli cepat dan peningkatan pesawat udara patra laut. Kemudian 2,6 triliun untuk Angkatan Darat dan 1,9 triliun untuk Angkatan Udara ya ininya. Nah proporsinya saya kira sudah ini ya, tinggal bagaimana sebenarnya implementasinya, pelaksanaannya. Dari komposisi yang ini, saya kira kalau kita melihat jejak rekam dari eranya Pak SBY, ini isu-isu pertahanan, meskipun di eranya Pak SBY ada yang penurunan yang sangat drastis di anggaran pertahanan, tetapi dia bisa mengejar lagi. Yang penting sebenarnya ekonominya tetap stabil dan ada kenaikan terus di setiap tahunnya. Jadi sebenarnya secara berkala dari eranya Pak SBY sampai sekarang, isu-isu pertahanan menjadi isu yang saya kira menjadi terlihat adanya keberlangsungan. Saya kira itu dulu, Mbak. Oke, kembali ke Nanggala 402, pelajaran apa yang bisa kita petik supaya hal sama tidak terulang, Pak? Pertama adalah, yaitu tadi, menurut saya sebelum pasukan diturunkan, sebelum alutsista kita diturunkan, medannya harus dibaca dulu, lautnya harus dibaca dulu, hutannya harus dibaca dulu, apapun itu, termasuk saya kira kan juga helikopter kita yang dipakai untuk memburu kelompok teroris di Poso itu juga mengalami kecelakaan kan. Itu kan bisa terjadi karena tidak tahu medannya, meskipun misalkan pertanyaan apakah internal ataupun eksternal ya.
Itu menurut saya yang paling penting. Selain saya kira kalau pengecekan di internal kan sudah ada SOP-nya ya. Tetapi SOP itu harus ada dua. SOP yang di internal dan SOP yang di eksternal. Termasuk saya kira menyisir kemungkinan-kemungkinan sabotase, kemungkinan-kemungkinan ada musuh yang tidak terdeteksi. Jadi penyisirannya itu harus menjadi bagian dari SOP untuk yang di luar pelatihan, atau misalkan ketika kita mendeploy atau menurunkan baik itu militer kita atau alutsistanya.